Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan minyak bumi konvensional atau yang bisa disebut dengan crude oil. Di sini ada 5 orang dari tim kita, yaitu yang pertama Ahmad Zaki Arsimeda 1232201, yang kedua ada Sultan Saputra 123220069, yang ketiga ada Dewi Mutia Balkis 123230053, yang keempat ada Saiful Rojak Tegar Nur Rohman 123230061, yang kelima ada Abias Sarfa Utomo 123230086. Di sini ada 4 konten yang akan dibawakan, yaitu yang pertama Genesa, proses pembentukan Genesa dan keterdapatan. Yang kedua ada ekstraksi, yaitu metode dan proses. Yang ketiga sumber daya dan cadangan. Ini mencakup potensi saat ini hingga masa depan. Yang keempat ada resiko dan dampak pada dampak lingkungan. Yang pertama, proses pembentukan Genesa dan keterdapatan. Minyak bumi konvensional adalah minyak mentah yang diekstraksi dari reservoir bawah tanah menggunakan metode tradisional seperti pengeboran vertikal. Minyak ini memiliki viskositas rendah, aliran yang relatif mudah, dan kandungan hidrokarbon yang sangat tinggi, sehingga pengolahannya lebih sederhana dibandingkan minyak non-konvensional. Di sini terdapat teori pembentukan minyak bumi seperti pada gambar berikut. Oke, next ya ke teori pembentukan. Jadi di teori pembentukan ini ada 3 ya. Yang pertama tuh teori biogenetik, terus yang kedua ada teori anorganik sama teori duplex. Nah, jadi yang pertama tuh ada teori biogenetik atau organik. Nah, jadi dari teori ini tuh minyak bumi dan gas alam terbentuk dari jasad organik hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun dalam endapan lumpur. Nah, endapan lumpur ini mengatakan mengantarkan senyawa pembentuk minyak bumi dari sungai menuju laut dan mengendap dalam dasar laut selama jutaan tahun. Karena adanya pengaruh temperatur, waktu, dan tekanan dari lapisan batuan di atasnya sehingga menjadi bintik-bintik minyak dan gas bumi. Nah, terus yang kedua itu ada teori anorganik. Di teori anorganik ini menyatakan bahwa minyak bumi terbentuk dari aktivitas bakteri di mana unsur-unsur seperti oksigen, nitrogen, dan belerang yang terkandung dalam lapisan batuan terbentuk akibat aktivitas bakteri yang kemudian berubah menjadi hidrokarbon yang merupakan zat penyusun minyak bumi. Nah, terus yang teori yang terakhir itu ada teori duplex. Teori duplex ini banyak digunakan secara luas sebagai dasar teori proses terbentuknya minyak bumi. Teori ini menggabungkan antara teori biogenetik dan anorganik yang menjelaskan proses terbentuknya minyak bumi dan gas yang berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Terus suhu, waktu, dan tekanan menyebabkan endapan lumpur di dalam permukaan berubah menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen, batuan sedimen lunak ini mengandung bintik-bintik minyak yang disebut sebagai batuan induk atau source rock. Nah, lalu minyak dan gas ini akan berpindah dari tempat yang bertekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah dan kemudian terkumpul di suatu titik tertentu yang disebut perangkap atau trap. Nah, di dalam trap ini bisa mengandung banyak minyak, gas, dan air. Bisa juga mengandung minyak dan air ataupun mengandung gas dan air. Gas yang ditemukan bersama minyak bumi disebut associate gas, sedangkan gas yang ditemukan sendiri dalam perangkap disebutnya non-associate gas. Nah, minyak bumi tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena memerlukan proses pembentukan yang sangat lama. Oke, next. Ya, jadi terus ada proses pembentukan minyak bumi ya. Yang pertama itu ada fotosintesa ganggang, yang kedua pembentukan batuan induk, yang ketiga pengendapan batuan induk, dan yang terakhir ini tahapan akhir. Di yang pertama itu ganggang hidup di danau tawar dan laut. Jadi ganggang hidup tumbuh di dasar danau dan lautan. Tumbuhan ini mengumpulkan energi dari matahari melalui proses fotosintesis. Asal mula minyak bumi adalah dari ganggang atau si alga ini. Nah, tumbuhan ini tuh berjumlah sangat banyak. Terus lanjut ke proses selanjutnya,
si ganggang ini tuh mati dan terendap membentuk batuan induk. Nah, ganggang-ganggang yang telah mati akan terendap di dasar cekungan sedimen sehingga membentuk batuan induk yang mengandung karbon organik. Batuan ini bisa terbentuk dari pengendapan di danau, delta, atau dasar laut. Namun, tidak semua cekungan sedimen akan mengandung minyak bumi ataupun gas alam. Jika karbon organik pada batuan induk teroksidasi, maka akan menjadi rantai karbon yang tidak bisa diproses lebih lanjut menjadi minyak bumi. Lalu di proses yang ketiga itu ada batuan induk terkubur. Nah, jadi batuan induk mengendap dan terkubur di bawah batuan lainnya selama jutaan tahun. Salah satu batuan yang mengubur batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Nah, batuan sarang terdiri dari batu pasir, batu gamping, dan batuan vulkanik yang terdapat ruang berpori di dalamnya. Jika terus-menerus tertimbun, maka batuan induk yang mengandung karbon akan terpanaskan. Semakin dalam terkubur, maka suhunya juga akan semakin meningkat gitu. Terus minyak bumi terbentuk pada suhu 50 sampai 180 derajat Celcius. Namun, tingkat kematangannya terbaik pada suhu sekitar 100 derajat Celcius. Nah, suhu tinggi tersebut akan memasak karbon yang ada menjadi gas. Terus di tahap yang terakhir itu batuan induk bereaksi dengan hidrogen. Nah, karbon atau batuan induk ini akan terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen sehingga membentuk hidrokarbon. Minyak bumi yang dihasilkan itu berupa minyak mentah. Nah, minyak bumi mentah ini memiliki ciri fisik yang berbeda dengan air. Minyak bumi mentah lebih kental dibandingkan air, namun berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dibandingkan air. Berat jenis yang lebih rendah membuat minyak bumi cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak bumi tertahan oleh batuan yang berbentuk menyerupai mangkuk terbalik, minyak bumi siap ditimbang. Oke, next. Selanjutnya ada sumber daya dan cadangan. Di sini tuh kami mengambil sumbernya itu dari Kementerian ESDM, di mana cadangan minyak bumi konvensional di Indonesia semakin menipis. Menurut ESDM pada 2014, cadangan minyak bumi nasional diperkirakan hanya cukup untuk 23 tahun konsumsi. Kemudian, untuk sumber dayanya, untuk mengatasi penurunan cadangan ini, dialihkan fokus ke pengembangan migas dan konvensional, seperti CBM atau gas metana batubara, serta selalu dilakukan upaya eksplorasi terus dilakukan untuk memenuhi sumber daya baru. Selanjutnya, next. Di sini terdapat ekstraksi yang akan dibahas oleh teman saya yang meliputi ada metode dan hal yang lain. Oke, selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Nah, proses pengolahan minyak bumi ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu meliputi proses distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi ini memisahkan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih pada masing-masing fraksi minyak mentah tersebut. Nah, yang pertama itu ada fraksi gas, yang mana fraksi ini tuh memiliki titik didih kurang dari 30 derajat Celcius, dengan hasilnya itu berupa LNG seperti propana dan butana, kemudian ada juga LPG seperti metana dan etana. Kemudian ada fraksi yang kedua atau petroleum ether. Fraksi ini tuh memiliki titik didih dalam rentang 30 derajat hingga 90 derajat Celcius. Dengan hasilnya merupakan campuran alkana C5H12 dengan C6H14. Kemudian ada fraksi ketiga, yaitu bensin atau gasoline. Fraksi ketiga ini memiliki rentang titik didih dari 90 derajat Celcius hingga 175 derajat Celcius. Hasil dari fraksi ketiga ini merupakan campuran dari alkana C6H14 sampai dengan C9H20. Kemudian ada fraksi keempat atau nafta yang memiliki rentang titik didih 175 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Kemudian ada fraksi kelima, yaitu minyak tanah dengan rentang titik didih kisaran 175 derajat Celcius hingga 275 derajat Celcius. Dan kemudian ada juga fraksi yang keenam, yaitu minyak ringan dengan rentang titik didih pada suhu 250 derajat Celcius hingga 375 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir itu ada fraksi yang ketujuh atau residu memiliki titik didih lebih dari 375 derajat Celcius dengan
hasilnya itu ada non volatil seperti aspal dan parafin, kemudian ada yang volatil seperti pelumas mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang kedua itu merupakan lanjutan dari pembahasan yang tadi. Tahap kedua ini tuh jadi pengolahan di sini bertujuan untuk mengekstraksi dan memproduksi juga berbagai jenis bahan bakar minyak dan juga non BBM dalam jumlah yang besar dan juga kualitas yang lebih tinggi sesuai dengan permintaan dari konsumen atau pasar. Nah, dari tahap ini juga tuh terjadi perubahan sedikitnya dapat berupa dekomposisi molekul atau proses cracking, juga fusi molekul di mana ada proses polimerisasi, denaturasi, ataupun perubahan struktur molekulnya atau proses modifikasi. Nah, yang sama itu ada kita bahas konversi struktur kimia. Nah, di konversi struktur kimia ini pertama itu ada cracking, di mana proses cracking itu memecahkan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan produk seperti LPG, nafta, kerosin, ataupun solar. Nah, di cracking ini juga dibagi lagi, yaitu ada proses pirolisis, di mana perengkahan dari tekanan tinggi dan tekanan tinggi, ada juga dekomposisi katalitik yang menggunakan panas juga katalis buat ngasilin bensin, kerosin, sama butana. Terus yang terakhir itu ada dekomposisi hidrogenase, di mana di sini tuh dikombinasikan perengkahan thermal dan katalitik dengan injeksi hidrogen untuk kualitas yang lebih baik dan juga residu yang lebih rendah. Nah, selain proses cracking, itu juga ada proses filtrasi, di mana filtrasi ini itu memikat dua hidrokarbon untuk membentuk alkyl oktan tinggi yang dapat digunakan sebagai mesin. Kemudian ada proses polimerisasi, di mana menggabungkan molekul hidrokarbon gas menjadi polimer yang untuk meningkatkan nilai oktan. Terus ada juga modifikasi di mana proses pirolisis nafta atau konversi katalitik untuk menghasilkan olein dan juga senyawa aromatik dengan oktan tinggi. Terakhir ada isomerisasi, karena mengubah hidrokarbon linier menjadi hidrokarbon yang bercabang untuk meningkatkan nilai oktan. Terus di tahap kedua ini ada juga metode yang kedua yaitu ekstraksi, di mana ekstraksi ini dipisahkan maksimal minyaknya dari berdasarkan kelarutan dalam pelarutnya seperti XO atau plural. Di metode ini sudah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Terus yang ketiga ada proses kristalisasi, di mana pemeriksaan fraksi berdasarkan perbedaan titik leleh. Misalnya untuk menghasilkan dolin dan juga oli filter dan dari bahan yang kaya akan parafin. Yang terakhir itu ada pemurnian produk, di mana produk ini dibersihkan dari kontaminasi seperti zat caustic dan juga low dari tanah liat atau hidrogenasi untuk menghasilkan produk akhir yang aman dan juga berkualitas. Kemudian di sini terdapat risiko dan dampak dari proses minyak bumi. Yang pertama, terdapat emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ini merupakan minyak bumi menghasilkan emisi CO2, CH4, dan N2O yang memicu pemanasan global. Dalam hal ini dapat memberikan solusi yaitu dengan menggunakan energi terbarukan, tingkat efisiensi energi, dan terapkan teknologi CCS atau CCS. Yang kedua itu terdapat pencemaran udara. Pencemaran udara ini diakibatkan oleh polutan dari transportasi dan industri mencemari udara, merusak kesehatan manusia. Solusi dalam hal ini yaitu menerapkan teknologi pengendalian emisi dan gunakan kendaraan ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, terdapat risiko tumpahan minyak, di mana tumpahan minyak ini berisiko untuk merusak ekosistem laut dan sumber daya alam. Solusi dalam hal ini yaitu mengelola pengobaran, transportasi, dan penyimpanan secara aman dengan teknologi pemulihan. Kemudian yang keempat itu terdapat kerusakan habitat alam. Dalam ekstraksi minyak bumi dapat menimbulkan risiko yaitu merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Solusi dalam hal ini yaitu melakukan reboisasi, konservasi habitat, dan ekstraksi ramah lingkungan. Kemudian yang kelima itu terdapat dampak sosial dan kesehatan, di mana ekstraksi minyak bumi mengganggu kesehatan masyarakat dan hak sosial. Dalam hal ini kami memberikan solusi yaitu berupa meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan implementasi CCR berbasis kesejahteraan. Terima kasih atas presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang.